Kasus kali ini adalah sebuah rujukan dengan kondisi kehamilan yang dicurigai berada di luar kandungan. Pada awalnya, pasien mengeluhkan kondisi di mana tes hamilnya tidak kunjung negatif dan disertai dengan perdarahan flek per vaginam yang tidak kunjung berhenti. Oleh pemeriksaan sejawat dinyatakan bahwa pasien ini mengalami kondisi kehamilan di luar kandungan. Hanya saja diputuskan kemudian untuk melakukan kuretase, di mana hal yang menjadi kontradiksi adalah kondisi kehamilannya sendiri sebenarnya berada di dalam rahim, namun menempel pada bekas jahitan sesar. Di mana kasusnya adalah kehamilan yang menempel pada bekas sesar 2 kali sebelumnya. Jadi kantungnya ini terlihat masih utuh dengan arus darah yang sangat masif. Dan resikonya jelas apabila kuretase jadi dilakukan, secara logika pasti akan terjadi perdarahan yang luar biasa pada area bekas jahitan yang rusak. Sekali lagi di sini kita melihat bekas jahitan sesar yang sudah bulging menonjol dengan kantung hamil berada pada lokasi bekas sesar pada segmen bawah rahim yang langsung berbatasan dengan kandung kemih. Seandainya kehamilan ini akan berjalan lanjut, maka bisa dipastikan akan terjadi plasenta akreta dengan kondisi yang kemungkinan cukup parah hingga menembus lapisan serosa, yaitu plasenta perketra. Di sini kita tidak melihat adanya perkembangan dari kehamilan dengan kantung kehamilan yang sudah pipih, gepeng, tidak ada isi, hanya meninggalkan yolk. Dalam arti ini adalah sebuah kasus misabortion. Sekali lagi kita amati arus darah yang mengalir pada area kantung kehamilannya adalah GS yang menempel pada bekas sesar lama, di mana kantung gestasinya sudah terlihat pipih tanpa ada perkembangan embrio dengan arus darah yang mengelilingi sedemikian masifnya, sehingga kita memberikan informasi pada pasien agar tindakan mungkin yang bisa dilakukan adalah memberikan kemoterapi methotrexate terlebih dahulu sebelum mungkin kita mengevakuasi. Artinya dengan perbandingan kadar beta CG kita periksa sebelumnya, dan kemudian baru kita berikan methotrexate untuk melihat apakah terjadi penurunan signifikan dan kemungkinan pola pembuluh darah yang seperti ini bisa mereda dan tidak semakin bertambah. Jadi ini adalah kehamilan pada skar bekas pregnancy kehamilan sebelumnya, di mana sudah terjadi 2 kali sesar. Di sini kita bisa melihat yolk yang muncul
dengan kantung kehamilan yang sudah gepeng namun menempel pada bekas sesar yang sudah bulging. Resikonya sendiri bisa kita bayangkan apabila kemudian terjadi perkembangan ke arah abnormal, mulai dari penyakit topoplas gestasional, bahkan terjadinya perforasi uterus, bisa terjadi kapan saja. Kita tidak melihat embrio pada kantung kehamilan, hanya kita temukan hanya yolk sac saja. Ovarium terlihat normal, tidak kita jumpai adanya kelainan. Kemudian kita coba untuk mengevaluasi kembali arus darahnya dalam gambaran rekonstruksi 3 dimensi statis. Di sini kita melihat arus darah yang sedemikian masifnya. Jadi ini adalah sebuah kantung kehamilan yang menempel pada bekas sesar lama, di mana telah terjadi riwayat 2 kali sesar sebelum pada pasien ini, dan kali ini kehamilannya menempel pada bekas jahitan lama operasi sesarnya. Tambah sekali arus darah yang bisa dibayangkan apabila kita mengevakuasi dengan kuretase bisa sangat berbahaya dan berakhir dengan perdarahan yang masif.